Budak ngertos nggih Bang, budak hamba sahaya dikuasai oleh beberapa orang majikan. Yang A merintahkan A, yang B merintahkan B, yang C merintahkan C, yang D merintahkan C, yang A merintahkan ke kanan, yang B merintahkan ke kiri. Kemudian yang C merintahkan mundur, yang D merintahkan maju, yang E merintahkan lompat ke atas, yang F merintahkan nyungsep ke bawah. Kinten-kinten nek panjenengan sing dados rajulan menika, kalau kira-kira bapak yang menjadi orang ini mau gimana caranya? Diprodol satu-satu, bingung. Sedangkan orang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa rajulan salaman, seorang yang hanya memiliki seorang majikan saja, seorang budak yang majikannya cuma satu. Li rajulin, hanya cuma satu majikan saja. Tentunya kalau diperintah itu gampang, enggak bingung. Ini tauhid. Orang yang hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah adalah orang yang enggak bingungan. Tapi orang yang menyekutukan Allah itu bingung. Saya mau beribadah kepada Allah, tapi gimana ini ya? Harus nyembah dulu pada yang lainnya. Bingung. Ini keindahan Islam. Di antara bentuk keindahan Islam yang lainnya adalah Islam itu sangat proporsional dalam mengatur kehidupan manusia. Ya mikir dunya tapi jangan lupa akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari kehidupan akhirat kamu tapi jangan lupa jatah kamu di dunia. Maka Ibnu Qayyim atau Ibnu Katsir mengatakan, boleh seorang itu punya pakaian, boleh seorang itu mencari makan, boleh seorang itu memiliki istri, boleh seorang itu memiliki suami, bekerja, boleh. Tapi ingat ya, bahwasanya Islam ini ya mengatur semuanya. Caranya bagaimana sudah diterangkan dalam Islam. Oleh sebab itu tidak boleh seorang itu melonjak satu tok kemudian lupa yang lainnya. Makanya dalam kesempatan yang lain sebutkan, datang beberapa orang sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW, kepada sebagian istri Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana toh ibadahnya Rasulullah SAW? Oh, kata sebagian istri menerangkan ibadahnya itu begini. Diriwayatkan kalau beliau sholat malam itu sampai kakinya bengkak atau pecah-pecah. Beda kalau tidur sampai matanya bengkak dan pecah-pecah. Dan ini subhanallah. Maka 3 orang sahabat ini kemudian mengambil kesimpulan, wah, Nabi saja yang sudah diampuni ibadahnya kayak gitulah, apalagi saya. Kalau begitu, kata seorang di antara mereka, la asumu wa la uftir. Yang satunya lagi, la atazawajun nisa. Yang satunya lagi, la usalli akumu wala anam. Kesimpulan mereka apa? Oh, kalau begitu saya itu akan sholat terus sepanjang malam dan tidak pernah tidur. Yang satunya lagi, saya nggak mau nikah dengan kaum wanita. Yang satunya lagi, saya itu puasa terus. Puasa apa niku? Oh, sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka. Mendengar kesimpulan yang semacam ini, Nabi Muhammad SAW malah marah. Bukan kok. Wih, para sahabatku luar biasa ya, semangat ya. Tapi apa kata beliau? Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa sebagian orang mengatakan demikian dan demikian? Fa ini akhsyakum lillah. Saya orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum minhu, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi ingat, saya ya puasa ya juga berbuka. Ya salat malam dan juga tidur, dan saya menikahi kaum wanita. Jadi jangan lupa masalah dunia proporsional.
proporsional. Di antara keindahan Islam, kalau kita berbicara keindahan Islam itu nggak akan selesai karena indah sekali gitu. Apalagi kemampuan pembicara hanya terbatas dan juga ditambah waktu yang terbatas. Ditambah lagi bicaranya sambil berdiri, jadi cepat capek. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara keindahan Islam, Islam mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik dia orang muslim ataupun orang kafir. Makanya saya katakan tadi sebetulnya kata-kata yang di depan tadi itu kan racun ya. Kita harus preteli, apa benar itu Islam seperti itu? Apa benar Islam itu kejam? Subhanallah. Menyingkat kata, bagaimana Islam mengatur hubungan manusia, bagaimana Islam mengatur hubungan dengan orang yang tidak dan berbeda agamanya, bagaimana Islam mengatur hubungan dengan hewan. Saya tidak akan bicara dengan masalah orang non-muslim yang lainnya. Saya akan beri contoh hewan saja, hewan. Dan dengan itu akan saya tutup pertemuan kita ini insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fi kulli ruddatin hayyin ajrun. Dan di setiap makhluk yang memiliki nyawa ada pahalanya apabila kita berbuat baik kepada dia. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah semua yang ada di muka bumi. Niscaya Allah akan menyayangi kalian. Loh, yang ada di muka bumi itu siapa? Manusia, jin, hewan, orang non-muslim, orang Islam, laki-laki, perempuan, semuanya yang ada di muka bumi. Kita disuruh menyayangi. Makanya dalam menyembelih hewan saja Rasulullah SAW mengatakan, innallaha katabal ihsan, innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat baik atas atau di dalam semua perkara. Apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih hewan maka sembelihlah dengan baik. Maka hendaklah seorang di antara kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini masalah hewan. Belum lagi yang masalah lainnya. Dalam satu hadis, dan ini juga akan saya tutup dengannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah, a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan kita apa? La ilaha illallah. Dan yang paling rendah imatatul adza anit thariq, membuang bahaya dari jalan. Ini agama Islam memerintahkan umatnya untuk membuang bahaya dari jalan. Bagaimana mungkin kalau ada orang mengatakan, loh Islam itu kejam, disuruh naruh bom di tempat ini, disuruh naruh bom di hadza laisa minal Islam. Maka dengan ini bisa disimpulkan itu bukan ajaran Islam. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Sebetulnya pembicaraan sangat panjang sekali. Kalau sepotong-sepotong begini takutnya nanti disalah fahami atau mungkin kurang penjelasan yang panjang lebar. Tapi mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita akan semakin jelas dan gamblang mendapatkan betapa indahnya Islam ini, sehingga kita semakin pede. Kenapa pede? Percaya diri dengan keislaman kita dan berani mengajak umat lain untuk masuk dalam agama Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena waktunya lebih 5 menit. Korupsi lagi nih. Tambah 5 menit. Waduh lah, apa yang ditambahkan ini? Aduh. Nggih, satu contoh. Bagaimana 5 menit ya, Pak ya? 5 menit. Bagaimana Islam itu mengatur, kalau sering mungkin Bapak menangani ya namanya aparat nggih, menangani penyerbuan di tempat-tempat perjudian, kemudian bagaimana sikap sebagian kaum muslimin ya, langsung main serbu babak lepek.
Lihat bagaimana Islam mengatur seperti itu. Semuanya sudah diatur dalam Islam. Ali bin Abi Thalib ketika diutus oleh Rasulullah SAW untuk memerangi benteng Khaybar, dan Khaybar itu adalah bentengnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah orang kafir. Maka apa kata Rasulullah SAW? Imsi ala risrik, pelan-pelan jalannya. Kalau kamu sampai di tempat mereka, maka tawarkan agama Islam. Kalau kalian mau menerima Islam, alhamdulillah. Kalau nggak mau menerima Islam, bayar jizyah. Jadi ada apa? Ada dakwah dulu. Tidak langsung masuk, langsung kerompian, dombrang, dar, jeda, jedut, dan seterusnya. Tidak. Itu bukan dari ajaran Islam. Islam mengajarkan bagaimana manusia itu bersikap baik kepada orang yang didakwai, kepada orang yang memiliki kesalahan. Demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak banyak yang bisa saya tambahkan. Ini adalah seperti saya katakan tadi, sesungguhnya Islam itu adalah sebuah mutiara yang sudah terkotori. Bukan terkotori, yang sudah tertutup dari pandangan kita, sehingga kita tidak lagi mengenal indahnya Islam. Nek ditanya indahnya Islam itu di mana toh? Embuh. Tidak tahu. Nah ini, maka kita cermati perkara-perkara yang mengotori rusaknya atau terkotorinya Islam, baik dari luar ataupun dari sebagian pengikut agama Islam itu sendiri yang mengatakan bahwasanya ini sesungguhnya dari Islam, padahal sama sekali bukan ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah untuk kita senantiasa istiqomah di atas ajaran Islam sampai kita meninggal dunia. Wa rabbana Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan al-mubarak fajma' bainana fi jannatika ya rabbal alamin. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di tempat yang barokah ini insyaallah, maka mudah-mudahan Engkau kumpulkan kami di surgamu kelak. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.